Kalau ada orang kemudian mengatakan Densus harus dibubarkan, ya dia Khawarij. Sama seperti kelompok Khawarij ketika dia memusuhi Abdullah ibnu Abbas yang berusaha melawan mereka, atau memusuhi Sayyidina Ali yang juga ingin melawan mereka. Sayyidina Ali itu dulu bukan hanya dibubarkan oleh kelompok Khawarij ini, bukan hanya ingin dibubarkan kekuasaannya, tapi dibunuh. Jadi kalau ada orang ingin membunuh kelompok atau entitas yang memerangi radikalisme atau terorisme, yaitu Khawarij menurut saya. Mutlak. Sebutlah Fadlizon misalnya. Ini Khawarij. Orang-orang itu justru tidak mau agama ini dibawa ke alam-alam yang damai, alam-alam yang nyaman. Dia ingin agama ini selalu didesain untuk senjata perang dan sebagainya. Untuk apa? Kepentingan politik, nggak ada lagi. Populisme agama, politisasi agama ini lebih menyeruak di dalam Islam, karena memang kita tidak bisa menutup mata memang bahwa di dalam Islam itu ada produk-produk yang namanya jihad. Ada yang namanya daulah. Ada yang namanya produk-produk yang konon itu berkonotasi Islam seperti khilafah. Dan ini semua sebenarnya adalah jargon-jargon yang lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan politik. Video ini menegaskan betapa berbahayanya orang-orang yang berpolitik dengan menggunakan politik identitas. Dan kalau saya mengatakan politik identitas, saya berharap semua bisa menangkap untuk siapa sebenarnya video ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat-sahabatku semua dimanapun juga berada, pada pagi menjelang siang ini kembali saya menayangkan satu cuplikan atau satu video pendek dari Gus Islah Bahrawi yang menurut hemat saya ini sangat tepat dalam konteks menghadapi 2024. Gus Islah Bahrawi dengan tegas membantai para politisi yang selama ini menggunakan politik identitas di dalam pertarungan pada setiap momentum pemilihan, baik itu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, ataupun pemilihan presiden. Tentu ini muaranya jelas. Video ini menegaskan betapa berbahayanya orang-orang yang berpolitik dengan menggunakan politik identitas. Dan kalau saya mengatakan politik identitas, saya berharap semua bisa menangkap untuk siapa sebenarnya video ini. Ya pasti untuk kaum radikalis, Wahabi Salafi, kadrun, para pendukung Nasdrum. Nah itu kan arahnya ke sana. Jadi sahabat-sahabat mengerti saja. Selain itu, bagi Gus Islah Bahrawi, siapapun yang selalu berteriak ingin membubarkan Densus 88 dengan asumsi bahwa Densus 88 memusuhi orang Islam, bagi Gus Islah Bahrawi mereka itu adalah pentolan-pentolan Khawarij masa kini. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya secara bersama-sama dan silahkan sahabat-sahabat memberikan komentar pada kolom di bawahnya. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita melihat dari akar sejarah di dalam Islam, kekerasan di dalam Islam, itu memang di dalam Islam sendiri itu sejarah-sejarah kekerasan, sejarah-sejarah kebencian dan penyerangan-penyerangan, termasuk pembunuhan-pembunuhan itu sebenarnya terjadi ketika agama itu berkenalan dengan kepentingan-kepentingan politik. Artinya, dan itu berlangsung hingga hari ini. Jadi kesan ada terorisme, ada radikalisme, ada Islamofobia dan sebagainya itu kan berkembang setelah Islam itu berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan memang situasi politik di Arab, situasi politik di Asia Selatan termasuk di Afghanistan itu memang
selalu mendrive situasi politik di beberapa belahan negara lain yang penduduknya itu mayoritas Islam. Karena memang populisme agama, politisasi agama ini lebih menyeruak di dalam Islam, karena memang kita tidak bisa menutup mata memang bahwa di dalam Islam itu ada produk-produk yang namanya jihad. Ada yang namanya daulah. Ada yang namanya produk-produk yang konon itu berkonotasi Islam seperti khilafah. Dan ini semua sebenarnya adalah jargon-jargon yang lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan politik. Ini kita tidak bisa mengingkari itu. Dan ketika kalau di dalam sejarah ya, kita runut mulai dari sejarah. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah, ini sebenarnya bukan dalam persoalan penguasaan politik sebenarnya. Nabi Muhammad itu justru menghindar dari resistensi terhadap Islam itu sendiri. Lalu kemudian dia dengan welcome, ya, orang-orang Madinah menerima Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Pada zaman Nabi Muhammad ini tidak ada kepentingan politik apapun pada dasarnya. Dia memang betul-betul hanya persoalan giroh agama saja. Dia hanya ingin menyebarkan agama dan sebagainya. Tapi sejarah berkata lain setelah Nabi Muhammad ini wafat. Nah, ini persoalannya. Persoalan itu dimulai dari sini. Jenazahnya Nabi Muhammad belum dimakamkan. Konflik di kalangan umat Islam di Madinah itu sudah terjadi. Ini belum dimakamkan, jenazahnya masih basah lah kasarnya gitu. Konflik antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang tadinya solid terpecah. Perebutan kekuasaan. Karena persoalan kekuasaan, siapa penggantinya Nabi setelah ini? Ini perdebatannya luar biasa. Dan nanti akan diwarnai dengan pembunuhan-pembunuhan dan peperangan antar umat Islam. Ada yang namanya perang Jamal, perang Siffin, perang Zab, itu sesama umat Islam. Artinya begini, kesimpulan dasarnya dari ini, agama Islam ini pada dasarnya sama dengan agama-agama yang lain. Dia dilahirkan berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Sama semua agama lahir seperti itu. Tapi kemudian interpretasi tafsirnya yang membuat orang itu kemudian berkenalan dengan kebencian. Dia memusuhi orang lain. Dia dihantui oleh hegemoni untuk ambisi-ambisi politik. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat agama-agama itu terpecah dalam redenominasi dan tafsir-tafsir yang berbeda. Nah, terorisme, radikalisme, itu semua lahir dari kepentingan-kepentingan politik itu tadi. Nanti kalau di dalam Islam ada kelompok yang namanya Khawarij segala macam. Ini memang orang-orang yang selalu memusuhi orang-orang yang ingin memerangi radikalisme. Artinya kalau kemudian ada narasi ingin membubarkan Densus misalnya, karena kita tahu Densus ini tidak didesain, tidak didevelop untuk memusuhi atau melawan orang Islam. Dia didesain untuk memusuhi radikalisme dan terorisme dan melawan, mencegah. Kalau ada orang kemudian mengatakan Densus harus dibubarkan, ya dia Khawarij. Sama seperti kelompok Khawarij ketika dia memusuhi Abdullah ibnu Abbas yang berusaha melawan mereka, atau memusuhi Sayyidina Ali yang juga ingin melawan mereka. Sayyidina Ali itu dulu bukan hanya dibubarkan oleh kelompok Khawarij ini, bukan hanya ingin dibubarkan kekuasaannya, tapi dibunuh. Jadi kalau ada orang ingin membunuh kelompok atau entitas yang memerangi radikalisme atau terorisme, yaitu Khawarij menurut saya. Mutlak. Sebutlah Fadlizon misalnya. Ini Khawarij. Orang-orang itu justru tidak mau agama ini dibawa ke alam-alam yang damai, alam-alam yang nyaman. Dia ingin agama ini selalu didesain untuk senjata perang dan sebagainya. Untuk apa? Kepentingan politik, nggak ada lagi. Semua agama ini ketika berkenalan dengan politik, dia akan berkenalan dengan kejahatan-kejahatan politik. Mengapa politik menggunakan agama dalam kejahatan-kejahatannya? Supaya semua kejahatannya itu terlihat terhormat. Itu saja sebenarnya. Politik ini kan sebenarnya soal panggung sebenarnya. Semua politisi itu adalah state seeker. Jadi semua politisi ini kan sebenarnya hanya ingin memunculkan hegemoninya. Dia ingin dikultuskan, dia dan kelompoknya, sehingga kemudian dari situ terbentuk daya pikat elektoral yang dengan harapan semua populasi itu akan mendukung dia. Nah, ini kan sebenarnya baseline dari semua gerakan-gerakan politik. Dan ketika politik itu menggunakan agama, dia akan melakukan pembenaran terhadap aksi-aksi radikal, aksi-aksi kebencian maupun kekerasan.
Nah, ini semua terjadi dari situ. Termasuk Islamofobia yang dikatakan oleh Fadlizon yang mengatakan bahwa Densus 88 ini membentuk Islamofobia. Jangan salah, Islamofobia ini justru dilakukan oleh orang-orang pemeluk agama Islam yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Terbentuknya dari situ. Kalau ada orang yang memerangi mereka, itu justru bukan Islamofobia ini bukan terbentuk dari situ. Yang membentuk Islamofobia itu adalah orang-orang yang membuat orang lain takut terhadap Islam. Mungkin lebih bagusnya begini. Islamofobia itu selalu disuarakan oleh orang-orang fasis untuk membodohi orang bodoh. Suara itu selalu digulirkan menjadi snowball, menjadi komoditas. Islamofobia ini selalu digelembungkan oleh orang-orang yang anti-Islam, dan tapi juga digelembungkan oleh orang-orang untuk kepentingan politisasi agama Islam. Ini selalu terjadi terus-menerus. Saya kira seperti itu. Nah, kalkulasi politik yang dilakukan oleh Fadlizon menurut saya ini fatal sekali. Satu hal. Kelompok kanan ini kan selalu dipakai oleh Gerindra misalnya untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden di 2014 dan 2019 dan terbukti gagal. Mereka selalu menggunakan kelompok-kelompok kanan dan kelompok ekstrim kanan sebagai baseline politiknya dan gagal 2 kali. Kalau kemudian dia sekarang Gerindra dan Pak Prabowo yang oleh kelompok kanan dan kelompok ekstrim kanan ini dianggap sebagai pengkhianat karena dia bergabung dengan pemerintahan. Sekarang Fadlizon menggunakan narasi yang sama seperti 2014, 2019 ya, yang dengan didukung oleh kelompok mereka pun Gerindra masih kalah. Tapi di 2024 dia masih menggunakan narasi yang sama. Sementara di sisi lain kelompok ekstrim kanan dan kelompok kanan ini menganggap Gerindra adalah pengkhianat bagi mereka. Dicoba lagi sekarang, ini justru menjadi suatu kesalahan yang kuadrat kalau menurut saya. Ini blunder buat Gerindra, makanya Gerindra sendiri saya heran, termasuk Pak Menhan sendiri, kalau dia tidak bereaksi terhadap narasi-narasi yang dilakukan oleh Fadlizon selama ini yang selalu menyerang Densus dan seolah-olah mengglorifikasi radikalisme di Indonesia. Seolah-olah, meskipun kalau ditanya ke Fadlizon, oh enggak bisa, saya enggak mengglorifikasi, pasti begitu. Ini anak kan memang pintar, bicaranya pintar sekali. Tapi pada dasarnya secara elektoral, secara garis besar pergerakan politik ini salah kalau menurut saya. Artinya Pak Menhan ya memang harus mengeluarkan sikap, Gerindra juga harus mengeluarkan sikap atas tindakan seperti ini. Karena kalau tidak Gerindra pasti akan, menurut saya secara politik tidak akan diuntungkan dengan pola-pola seperti ini. Karena bagaimanapun ini harus kita tahu, Pak Jokowi itu tidak dimenangkan oleh partainya saja. Pak Jokowi ini dimenangkan oleh sekelompok orang dari silent majority. Orang-orang moderat yang selama ini banyak diam dan tidak berafiliasi kepada partai politik apapun. Artinya begini, kalau kemudian kelompok silent majority yang moderat ini justru memusuhi Gerindra dan Pak Prabowo, jungkir balik seperti apapun narasi yang dilakukan oleh Fadlizon, ini tidak akan menguntungkan. Memang yang harus kita ketahui adalah gelembung kekuatan terbesar di Indonesia ini adalah orang-orang moderat yang diam. Secara politik. Tapi kalau untuk urusan keamanan dari tindak radikal dan tindak terorisme, semua orang merasakan itu. Kita lihat bagaimana kelompok-kelompok silent majority dan orang moderat yang mendominasi di negara ini kemudian sama-sama menyerang Fadlizon ketika Fadlizon mengatakan Densus harus dibubarkan. Paling yang mendukung ya itu aja. Kelompok kecil yang berisiknya minta ampun. Tapi secara mayoritas, secara dominatif, orang-orang itu melawan Fadlizon. Apaan ini? Saya sudah merasakan kenyamanannya kok. Densus yang mencegah dan menindak radikalisme dan terorisme ini terbukti efektif kok. Bisa menjamin keamanan. Nah ini Fadlizon yang merasa wakil rakyat. Justru ketika rakyatnya nyaman kok malah seolah-olah nggak terima gitu. Nah ini kan menjadi blunder dan anti klimaks. Ini menjadi flipping over dari narasi-narasi politik yang dilakukan oleh Gerindra. Menurut saya justru Fadlizon ini pengkhianat bagi Gerindra.
Pengkhianat kalau menurut saya, karena dia justru akan menurunkan daya pikat elektoralnya Gerindra di mata masyarakat. Kalau kelompok kanan, kelompok ekstrim kanan memang 2 kali menjebloskan Gerindra ke dalam jurang kekalahan kok. Pilpresnya juga tidak berkutik selama 2 periode itu. Kalau sekarang masih coba diulus-ulus lagi, tapi dia kehilangan suara kelompok nasionalis dan kelompok moderat, ini kan justru makin menenggelamkan dia. Ini hitungan, kalau hitungan kalkulasi politik saya sih, Rob. Jadi strateginya sebenarnya ke depan Gerindra harus bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Kalau dilihat ada seniority yang besar, yang sebenarnya diam, tapi membuahkan perlawanan ketika nanti elektoral. Ya. Lagi mana? Menurut saya begini, dia harus belajar dari kemenangan Pak Jokowi selama 2 periode. Pak Jokowi ini kan kalah berisik sebenarnya. Dari kelompok kecil tapi berisik, ada kelompok besar yang tidak berisik. Pak Jokowi itu dimenangkan oleh kelompok besar yang tidak berisik ini. Tiba-tiba ketika Pilpres, orang datang ke TPS, nyoblos, artinya mereka ini sebenarnya bukan floating mess. Bukan floating mess sebenarnya. Dia sudah punya pilihan. Nah, kalau kemudian Fadlizon tidak berusaha meraih ini, tentu saja dia akan mengalami kekalahan lagi. Apalagi terakhir saya dengar Pak Prabowo akan mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, ini akan menjadi blunder lagi. Ini sama saja dengan mengulang kesalahan 2 Pilpres sebelumnya untuk diulang pada tahun 2024 mendatang. Nah, ini kesalahan Fadlizon menurut saya. Fadlizon seharusnya Gerindra dan juga berbagai komponen yang ada di dalam Gerindra. Ini saya terpaksa nyebut partai, karena ini partainya Fadlizon. Seharusnya dia justru merengkuh kelompok-kelompok moderat dan nasionalis ini daripada hanya berusaha merebut kelompok-kelompok ekstrim kanan dan kelompok kanan yang justru 2 kali terbukti tidak bisa memenangkan mereka. Nah, ini seharusnya yang dielus-elus ini. Apa tekniknya? Yang menyuarakan nasionalisme, membangkitkan rasa kedaulatan, berusaha memeluk orang, menganjurkan orang supaya tetap berpegang teguh kepada Pancasila, memegang teguh kemanusiaan dan kedamaian. Tataran normatif saja. Saya kira seperti itu. Kalau saya jadi Fadlizon, saya akan lebih bersuara dan justru lebih memberikan daya pikat kepada kelompok moderat, kepada kelompok-kelompok majority yang memang terbukti sudah memenangkan Pak Jokowi 2 kali Pilpres. Saya kira kenapa justru tidak mau merebut suaranya Pak Jokowi? Kok malah lebih menjaga daya pikat elektoral kepada kelompok yang justru mengalahkan mereka 2 kali. Nah, ini aneh. Tapi apakah ini memang sengaja dia pelihara ya? Ini kan kan dalam politik kan ada segmen kan, segmennya. Apakah segmen ini yang selalu dijadikan sasar gitu? Padahal kan kecil menurut Anda. Ini menurut saya Anda melihatnya ini kok terus itu dipakai strategi itu, padahal 2 kali sudah mengulangi kegagalan. Ya, dalam politisasi agama, dalam politisasi agama ini saya mengacu kepada salah satu tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Soal politik ini Islam sebenarnya sudah lama mempelajari soal gestur-gestur politik. Kalau kata Ibnu Khaldun, ketika orang menggunakan agama sebagai narasi utama, maka sayangnya jadi awet, kebenciannya pun jadi awet. Ini postulat politik yang menggunakan identitas. Nah, ini Ibnu Khaldun sudah mengatakan itu dalam Al-Muqaddimah. Artinya apa? Ketika Pak Prabowo dan 2 jatah menteri di Gerindra ini kemudian bergabung dengan pemerintahan, sementara sebelumnya Pak Prabowo ini selalu menyuarakan anti pemerintahan, maka kebencian kelompok kanan dan kelompok ekstrim kanan ini pasti juga akan awet. Percuma dia merayu-rayu, Fadlizon merayu-rayu kelompok ekstrim kanan dan kelompok kanan untuk ditarik kembali karena terbukti ada pengkhianatan terakhir di situ. Nah, kembali kepada postulat yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, sayangnya juga awet, cukup 2 periode saja sayangnya, tapi setelah dia dikhianati, maka kebenciannya juga awet. Percuma ini dipakai. Justru nanti apa? Dengan gaya-gaya Fadlizon, kelompok kanan dan kelompok ekstrim kanan tidak bisa diraih, kelompok moderat juga akan menjauh. Akhirnya apa? Gerindra bisa jadi akan turun ke bawah dan justru apa? Justru disodok oleh kelompok-kelompok partai yang mengatasnamakan agama. Ini tidak mustahil. Ini bagaimanapun segmentasi politik dari Gerindra ini kan nasionalis sebenarnya. Saya kira itu paparan dari Gus Islah sangat jelas
memberikan gambaran buat kita semua bahwa 2024 itu harus dibersihkan dari politik identitas. Siapapun calonnya yang diduga kuat memiliki afiliasi terhadap Islam garis keras, yang memiliki paham yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, harus kita jadikan musuh bersama. Dan sebarkan video ini agar seluruh rakyat Indonesia tidak terjebak masuk dalam kubangan lumpur yang dalam yang sengaja digali oleh para kadrum-kadrum biadab, demi untuk kepentingan kelompoknya, demi untuk kepentingan individualnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.